Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita masih diberi anugerah yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantara anugerah tersebut berupa kesehatan yang dengannya hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat tanpa ada rintangan, jadi dalam keadaan lancar. Dan alhamdulillah untuk saya pribadi masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa berbagi informasi hal-hal yang berkaitan dengan Islam, sekalipun toh untuk saat ini hanya bisa dilakukan melalui media sosial ataupun sosmed. Mudah-mudahan selanjutnya kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi insan yang lebih baik untuk seterusnya. Baik teman-teman, hari ini kita tetap materi yang sama, yaitu adalah kitab Daqaiqul Akhbar, dan poin pembahasannya yaitu adalah melanjutkan yang kemarin, di mana hari kemarin kita sudah sempat menyinggung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ajudan ataupun memiliki staf khusus yang staf khusus tersebut ataupun malaikat tersebut diberi nama dengan malaikatul kiram, dengan isi ataupun dengan anggota adalah malaikat Israfil, Azrail, kemudian Mikail dan Jabrail. Dan untuk poin hari ini yaitu adalah kita lebih fokus pada malaikat Israfil, di mana dalam kitab ini dikatakan bahwa malaikat Israfil itu memiliki syu'ur, afwah dan alsun. Alsun jamak taksir ya, af'ilatun, af'ulu, thumma fi'la, begitu kan ya. Secara terjemah bahwa malaikat Israfil sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki memiliki rambut, memiliki mulut, kemudian memiliki lisan. Dan setiap hari malaikat Israfil akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ribuan bahasa dari setiap lisannya. Jadi lisan yang ada di sekujur tubuh malaikat Israfil, maka setiap lisannya itu akan mengucapkan kalimat ataupun bahasa 1000 macam bahasa, dan untuk mengucapkan tasbih. Jadi tasbihnya itu dari 1000 macam bahasa, ya mungkin saja bahasa kita ataupun bahasa Indonesia ini masuk dalam kategori bahasa yang digunakan oleh malaikat Israfil ini. Wallahu a'lam bishawab, tapi kita kan tidak bisa memastikan. Selanjutnya, yakhluqullahu min nafsihi alfa alfi malakin. Kemudian Allah menciptakan dari diri malaikat Israfil ribuan malaikat, untuk kemudian malaikat pecahan dari malaikat Israfil ini membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjelang hari kiamat. Dan nama malaikat tersebut diberi nama al-malaikatul muqarrabun. Jadi malaikatul muqarrabun adalah malaikat yang fungsinya untuk membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sebagai pecahan daripada malaikat Israfil. Selanjutnya, malaikat yang kedua yang diambilkan dari diri malaikat Israfil ataupun sebagai pecahan dari malaikat Israfil adalah malaikat Hamalatul Arsy, kemudian malaikat Al-Kiramul Katibun. Jadi tiga kelompok ini, malaikatul muqarrabun, kemudian malaikat Hamalatul Arsy, kemudian malaikat Kiramul Katibun, merupakan pecahan daripada malaikat Israfil, dan secara wajah ataupun secara rupa sama persis dengan rupa daripada malaikat Israfil. dan hal itu maklum ya. Jadi biasanya anak kan mirip dengan orang tuanya. Selanjutnya adalah dalam setiap harinya malaikat Israfil ini akan memiliki aktivitas melihat neraka jahanam sebanyak 3 kali. Ya mungkin pagi, siang, sore mungkin, atau bisa dibalik pagi, sore dan malam, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas malaikat Israfil pasti menjenguk neraka jahanam ataupun melihat neraka jahanam ini
dan setelah melihat barulah malaikat Israfil ini akan menangis sejadinya, menangis sedahsyat-dahsyatnya, sampai dikatakan di sini andaikan tangisan ataupun air mata yang keluar dari matanya malaikat Israfil dikumpulkan dan dituangkan ke alam dunia ini, niscaya alam dunia ini akan mengalami topan ataupun banjir, sebagaimana banjir yang terjadi di zamannya Nabi Nuh. Oleh karena itu, lau subba jami'u miyahil bihar wal anhar ala ra'sihi ma waqa'a minha qatratun alal ardi. Oleh karena itu, maka seandainya air, seluruh air yang ada di lautan dan seluruh air yang ada di sungai dikumpulkan jadi satu, kemudian dituangkan ke kepala malaikat Israfil, maka niscaya air itu tidak sampai menetes ke bawah. Ini saking apanya? Saking besarnya substansi ataupun raganya malaikat Israfil. Jadi andaikan malaikat Israfil itu raganya seperti kita, saking besarnya itu, andaikan air seluruh dunia itu dikumpulkan kemudian dituangkan di atas kepala malaikat Israfil, maka tidak satupun ada air yang menetes. Ini saking besarnya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan malaikat Mikail, di mana malaikat Mikail ini diciptakan setelah malaikat Israfil dalam jarak ataupun rentan waktu 500 tahun lamanya. Dan dikisahkan bahwasanya malaikat Mikail ini memiliki rambut di sekujur tubuhnya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu merupakan rambut. Setiap rambut memiliki ribuan wajah, dan setiap wajah memiliki ribuan mata. Dan setiap mata setiap harinya akan menangis karena iba ataupun merasa kasihan kepada orang-orang mukmin yang melakukan dosa. Bisa kita bayangkan mukmin yang mana yang setiap harinya terlepas daripada dosa? Barangkali ya ada, tetapi bisa dihitung 1, 2 ataupun 3. Tapi yang jelas mayoritas muslim setiap harinya pasti melakukan dosa. Lah, dosa yang dilakukan oleh muslim ataupun mukmin inilah yang ditangisi oleh malaikat Israfil. Kemudian selanjutnya, wa fi kulli wajhin alfu alfi famin. Setiap wajah Allah menciptakan ribuan mulut, dan setiap mulut Allah menciptakan ribuan lisan, dan setiap lisan dapat mengucapkan ribuan macam bahasa. Sekaligus juga dari setiap lisan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka malaikat Mikail membaca istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin yang melaksanakan ataupun yang terjerumus di dalam dosa. Setelah itu wa yakturu min kulli ainin sab'una alfa qatratin. Setiap hari akan mengalir dari mata malaikat Mikail sebanyak 70.000 tetes, dan setiap tetes oleh Allah akan diciptakan satu malaikat yang secara rupa sama persis dengan rupanya malaikat Mikail. Dan malaikat inilah yang akan membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat tiba. Untuk nama ataupun istilah dari malaikat yang menjadi pecahan dari malaikat Mikail ini disebut dengan malaikat karubiyun. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar malaikat karubiyun, atau dalam redaksi yang lain diungkapkan dengan malaikat karubiyun. Lah, ini malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dari malaikat Mikail ataupun sebagai pecahan daripada malaikat Mikail yang berfungsi untuk membaca tasbih kepada Allah sampai menjelang hari kiamat tiba. Kemudian
wahum a'wanu limikaila alaihi salam muwakkaluna alal matar wan nabat wal arzak wasimar fama min syai'in fil bihar wal asmar alal asjar ilah. Kemudian malaikat karubiyun inilah nanti juga sebagai pembantu daripada malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail yang mengurusi hujan, mengurusi nabat tumbuh-tumbuhan, kemudian mengurusi rezeki, kemudian mengurusi buah-buahan. Nanti yang menjadi pembantunya ataupun asistennya adalah malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat karubiyun ini, ataupun malaikat pecahan daripada malaikat Mikail itu sendiri. Dan tidak ada di dunia ini meliputi lautan, kemudian meliputi buah-buah, pohon-pohon, tumbuhan yang berada di dunia ini yang terlepas daripada malaikat. Pasti ada malaikatnya. Apapun bentuk sesuatunya yang ada di dunia ini pasti disertai dengan malaikat. Oleh karena itu teman-teman, sesuai dengan redaksi di sini, fama min syai'in fil bihar wal asmar alal asjar wan nabat alal arid, tidak satupun sesuatu yang ada di dalam lautan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang masih ada di pohonnya, tidak satupun dari semua itu kecuali mereka wa alaihi malakun muwakkalun bihi, pasti hal tersebut memiliki malaikat. Maklum, masuk akal kalau tetuah ataupun orang-orang zaman dahulu ketika kita ngambil rumput sembarangan itu biasanya marah. Jangan ngambil sembarangan, baca basmalah dulu, nanti tumbuhannya nangis. Cuman bahasanya seperti itu, enggak sesuai plek dengan bahasa yang ada di kitab ini. Ataupun ketika kita ngambil rumput untuk diberikan ke hewan yang lain, istilahnya seperti ngarit, ataupun seperti ketika kita ngambil sayuran itu biasanya, yo kalau ngambil sayuran baca basmalah dulu, nanti sayuran yang kamu petik ataupun nanti rumput yang kamu arit akan nangis. Cuman bahasanya seperti itu. Tetapi bahasa redaksi yang asli di dalam kitab ini, ma min syai'in fil bihar ila akhirih ini illa wa alaihi malakun muwakkalun bihi, tidak satupun yang ada di bumi ini, di dunia ini, kecuali pasti memiliki malaikat yang memang dipasrahi untuk hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya semisal menjadi seorang nelayan, itu hati-hati baca basmalah terlebih dahulu. Karena apa? Karena ikan itu juga memiliki malaikat. Maka manusia pun juga sama memiliki malaikat. Kira-kiralah demikian. Untuk selanjutnya, wa amma Jabrail, ini bisa kita lanjutkan di hari besok karena sebentar lagi ini sudah buka puasa. Sebentar lagi sudah adzan maghrib, ditambah lagi cuaca hari ini sebetulnya ini hari sangat mendung, bahkan gerimis juga teman-teman. Tapi karena saya juga eman-eman kalau tidak bikin video, makanya saya tetap paksakan untuk membuat video sekalipun nanti hasilnya ya kurang baik. Akhiran, mudah-mudahan kita semua tetap diberi anugerah yang tiada batasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dan dijadikan orang yang istiqomah sehingga kedepannya kita tambah baik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.